Cara atau tips membuat saku bibir pada baju korfri. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar dan bagaimana keadaan tas semua? Semoga sehat jaki selalu dan semoga kabar kita semua baik-baik saja, semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, untuk kali ini videonya adalah atau kegiatan saya adalah mau memperlihatkan cara atau tips untuk membuat saku bibir pada baju korfri. Jadi kalau di daerah saya ini adalah namanya saku bibir ya, banyak jenis untuk membuat saku, ada juga saku tutup, tapi kali ini tidak pakai tutup, jadi kita namakan saku bibir. Nah, pertama-tama seperti yang ada di video, yaitu kita garis seperti ini, kita tentukan ukurannya berapa panjang dan berapa tingginya. Untuk ukuran sakunya itu saya pakai ukuran standar, tidak kecil dan tidak besar juga. Nah, setelah kita garis seperti ini, barulah kita menggunting bagian ujungnya masing-masing. Oke, setelah itu kita gunting bagian kain untuk kita tempelkan pada sakunya dan kita lanjut menjahitnya. Jadi saat kita tempel itu kita pakai pentul ya, supaya kain yang kita tempel itu tidak goyang-goyang atau tidak lari-lari pada saat kita menjahitnya teman-teman. Nah, seperti ini sakunya saya sementara menjahitnya ya, kita jahit dari arah belakang, kemudian sebentar kita lanjut dari arah depan untuk lapisan yang keduanya. Nah, setelah kita jahit, kita gunting kain keras seperti ini seukuran dengan besarnya saku yang akan kita buat. Setelah itu kita setrika supaya kain kerasnya itu menempel. Nah, kita pasang seperti ini ya, kita sesuaikan ya teman-teman panjang dan tingginya supaya nanti kelihatan rapi sakunya kalau kita memakai kain keras. Jadi untuk polanya juga agak tegak dan bagus jikalau kita memakai kain keras seperti ini pada bagian saku. Jadi ini hanya memakai satu untuk kain keras pada pola bagian depan ya teman-teman. Nah, kemudian sebentar kita akan lipat seperti ini, kemudian kita masukkan ya. Setelah itu kalau misalnya sudah seimbang dan rapi, kita langsung menjahitnya pada masing-masing bagian pinggirnya. Setelah itu kita jahit bagian dalamnya untuk saku. Jadi kita menjahitnya melingkar sampai ke ujung. Begitu juga dengan saku bagian yang satunya. Nah, seperti yang saya tunjukkan di video. Nah, ini saya lanjut dulu untuk memasang benangnya teman-teman, karena benangnya terputus, jadi kita lanjut dulu untuk memasang benang pada jarum. Kemudian setelah selesai saya pasang benangnya, ini saya mau lanjut untuk menjahit dan melanjutkan membuat sakunya. Jadi untuk membuat saku seperti ini gampang-gampang susah, untuk pemula pastinya agak susah, tapi kalau misalnya kita sudah tahu tekniknya akan terasa mudah. Seperti yang saya lakukan, sebenarnya ini waktu pertama saya membuat saku seperti ini rasanya sangat berhati-hati saat menggunting polanya, takut tidak sejajar dengan saku yang satunya. Makanya kita harus hati-hati dalam menentukan ukurannya. Jadi kita ukur masing-masing tingginya, masing-masing lebarnya, supaya saku kiri dan saku kanan itu sama-sama seimbang.
Nah, untuk pemula bisa belajar dari banyak referensi di YouTube ataupun di Google. Banyak sekali contoh-contoh dan cara-caranya. Nah, saya juga awalnya belajar seperti itu dan akhirnya lama-kelamaan sudah tahu tekniknya. Jadi untuk baju korpri baru seperti ini memang harus butuh hati-hati dan waspada, karena kita juga harus menentukan pola untuk bagian depan sakunya agar motifnya sama dengan bajunya. Jadi pas bajunya sudah selesai tidak kelihatan dan tidak tampak sakunya kalau dilihat dari jauh, karena motifnya harus sama. Ya, mungkin bisa dimengerti penjelasanku ya teman-teman. Nah, ini juga kalau misalnya kita mau sakunya rapi, maka kita pasangkan kain keras seperti ini. Jadi ini saya pakai ukuran kain keras nomor 1 yang paling keras ya, supaya untuk sakunya itu bisa berdiri tegak seperti ini. Jadi caranya supaya sakunya itu menempel pada kain, yaitu kita setrika. Tapi sebelum kita setrika, kita ukur dulu ukurannya itu harus sama dengan pola saku yang sudah kita buat pada baju. Nah, ini saya pakai ukuran 12 untuk panjangnya, kemudian tingginya saya pakai 2 cm. Nah, seperti ini caranya teman-teman. Setelah kita selesai setrika, kita lipat seperti ini ya. Kemudian setelah itu kita rapikan dan kita jahit. Dan alhamdulillah akhirnya sakunya sudah selesai. Jadi untuk pemilihan kainnya juga harus sesuai pengguntingan dengan motif kainnya teman-teman, supaya hasilnya bagus. Dan seperti inilah hasilnya. Alhamdulillah. Terima kasih, sampai di sini dulu videoku untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.